memang problem terbesar di kepolisian adalah karena belum pernah ada reformasi yang sungguh-sungguh di tubuh kepolisian. Itu karena kelebihan jenderal kan, kelebihan pimpinan tinggi di tubuh kepolisian. Akhirnya mereka kemudian hijrah, dan itu yang membuat TNI juga mulai minta kan. Problem di kepolisian juga banyak dari dulu, tapi kemudian yang terbongkar ke publik, yang terkuak ke publik, yang kemudian dilihat secara langsung oleh publik dan ramai dibicarakan oleh media, ya belakangan ini. Halo para pendengar, ayo sini cepetan. Karena ada Suara Pijaraya. Selamat datang di Suara Pijaraya. Perkenalkan, saya Syahindra Rastu, selaku staf Kementerian Aksi dan Propaganda BKM UGM. Nah, pada episode kali ini, Kementerian Aksi dan Propaganda akan mempersembahkan Madilog atau Mari Berdialog, yang berupa podcast yang akan membahas isu-isu terkini baik dari kacamata hukum, politik, dan juga sebagainya. Nah, pada kesempatan Madilog kali ini akan mengangkat tema apa yang salah dalam institusi Polri. Dan tentunya pembahasan tema kali ini kita telah dibersamai oleh narasumber yang pastinya sudah tidak asing nih bagi teman-teman semuanya, karena sepak terjangnya yang sangat luar biasa, terutama dalam isu hukum dan ketatanegaraan maupun demokrasi. Beliau adalah Mas Zainal Arifin Mokhtar, atau yang akrab dipanggil Mas Uceng, yang merupakan Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat sore Mas Uceng. Selamat sore Mas. Oke, apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mungkin kita berbicara sedikit teman-teman tentang Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri. Pada hakikatnya, Polri merupakan lembaga penegak hukum terdepan berdasarkan tugas dan wewenang yang telah diberikan. Berdasarkan UU Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5 Ayat 1 telah dijelaskan bahwa Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tentunya hal ini membuat kepolisian akan selalu menjadi lembaga yang bersentuhan dengan rakyat. Sehingga boleh dikatakan bahwa legasi yang harus dijaga oleh kepolisian adalah kepercayaan rakyat. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, rentetan peristiwa yang terjadi belakangan hari ini, Polri ini ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga nih Mas Uceng. Peribahasa ini agaknya bisa disematkan pada nasib Polri yang belum tuntas dengan kasus Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan yang terbaru juga dicoreng dengan kasus Teddy Minahasa. Mirisnya lagi teman-teman, kasus tersebut menyeret jabatan-jabatan penting nih di dalam kepolisian. Misalnya aja kasus terbunuhnya Brigadir Joshua, pembunuhan yang terjadi di Duren 3 Jakarta Selatan yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambo saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri, yang mana Propam marwahnya sebagai pengawas kepolisian. Hal ini juga diperparah dengan adanya 97 polisi yang disinyalir terlibat dalam merekayasa kasus ini. Dan tentunya kasus-kasus tadi seakan seperti klimaks Mas Uceng dari rentetan catatan hitam Polri yang pernah terjadi dan semacam hanya gunung es yang belum terselami sepenuhnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa yang dirasakan publik sekarang tidak hanya kemarahan, tapi juga kebingungan Mas Uceng akan lembaga kepolisian yang hanya satu-satunya tentunya di Indonesia. Pernyataan seperti "Who do you call when the police murders?" benar-benar berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dan mungkin masuk ke pembahasan ya teman-teman semuanya. Mungkin bagaimana nih Mas Uceng melihat status quo penanganan dan pemberitaan kasus demi kasus terkait kepolisian secara umum maupun kasus misalnya Verdi Sambo secara khususnya. Puaskah Mas Uceng dengan kinerja Polri selama ini? Saya kira pertama yang harus kita bicarakan soal puas atau tidak puas. Kalau puas dan tidak puas, saya kira ada banyak survei. Ya, jangan cuma saya aja gitu. Ada banyak survei sebenarnya yang membahasakan, dan tingkat kepuasan pada polisi itu memang tidak tinggi. Atau kemudian dulu lumayan, tapi mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Nanti
Anda bisa lihat surveinya LSI, surveinya, ada banyak survei-survei yang menggambarkan bahwa terjadi penurunan. Dan yang menarik sebenarnya salah satu faktor penurunan memang karena, saya kira karena ada kasus yang bertubi-tubi belakangannya, bertubi-tubi betul-betul menghantam. Nah, saya kira begini, kalau ditanyakan apakah kepolisian dulunya tidak ada masalah, lalu tiba-tiba ada masalah, saya kira tidak juga. Ya. Problem di kepolisian juga banyak dari dulu, tapi kemudian yang terbongkar ke publik, yang terkuak ke publik, yang kemudian dilihat secara langsung oleh publik dan ramai dibicarakan oleh media, ya belakangan ini. Dan itu barangkali yang membuat indeks kepercayaan publiknya atau cara publik melihat Polri itu mengalami penurunan. Tapi apakah itu berarti tidak sebelumnya? Saya kira tidak juga. Ya. Tetap masalahnya saya kira punya relatif masalah yang sama walaupun dengan wajah yang berbeda. Nah, memang menarik kalau melihat kenapa kemudian sekarang tiba-tiba naik dan banyak ya. Kita bisa menyimpulkan banyak kemungkinan. Satu barangkali ya memang pada saat yang sama ya memang banyak kasus di kepolisian, hanya terungkapnya sekarang fenomena gunung es yang seperti Anda bicarakan tadi kan. Yang kedua mungkin juga memang karena pembelahan di Polri sendiri kan agak ketinggian belakangan kan. Isu-isu soal persaingan jenderal, yang dibahasakan di beberapa media itu kan memang ada gitu. Jadi kelihatannya ada ya. Jadi persaingan-persaingan itu yang membuat mudahnya naik kasus-kasus tertentu lalu kemudian bisa menambah perhatian masyarakat. Tapi kalau secara umum saya kira memang problem terbesar di kepolisian adalah karena belum pernah ada reformasi yang sungguh-sungguh di tubuh kepolisian. Anda harus mengakses riset disertasi dari Jacqueline Becker tahun 2012 di School Economic di London itu. Nah di situ kan dia jelaskan bahwa setelah Indonesia itu lumayan berhasil melakukan reformasi di sektor keamanan dan ketertiban. Ya. Misalnya apa? Menekan kerja atau menekan dui fungsi ABRI. Tapi pada saat yang sama ternyata yang naik adalah dui fungsi Polri gitu. Jadi, iya, kepolisian yang mengalami peningkatan dui fungsi. Dan menurut saya menarik ketika dia menganalisis bahwa reformasi di kepolisian itu belum pernah sungguh-sungguh dilakukan. Biasanya ada 1-2 saja Kapolri misalnya yang mau mendorong perbaikan di internal, bikin sistem dan lain-lain sebagainya. Juga ada barangkali lembaga-lembaga yang ikut membantu, lembaga donor, keterbukaan soal penanganan perkara dan lain-lain sebagainya. Tapi sebagai domain utuh dari sebuah reformasi kepolisian itu rasanya belum pernah ada. Jadi konsep utuh reformasi. Nah, Jacqueline Becker menduganya begini. Ya, sebenarnya kenapa kemudian sulit mendapatkan reformasi besar di tubuh kepolisian itu atau reformasi yang kuat menyeluruh? Ya karena sebagian besar karena elit politiknya sendiri yang kemudian tidak serius mendorong ke arah sana. Karena kepolisian itu menjadi di tangan elit politik sangat mudah dipakai, ya. Enak betul dipakai untuk menjalankan apa yang diinginkan atau misi-misi tertentu yang diinginkan secara politik. Jadi sederhananya yang dia katakan itu adalah ada keterkaitan antara reformasi kepolisian dengan elit politik. Kalau elit politiknya serius dan sungguh-sungguh melakukan perbaikan reformasi kepolisian, plus ditambah dengan keinginan reformasi kepolisian di tubuh internal kepolisian sendiri, itu bisa dahsyat perubahannya. Nah, tapi ketakala elit politik tidak mau atau masih gemar menggunakan kepolisian sebagai alat ya, untuk tujuan tertentu, itu membuat reformasi di internal kepolisian itu berjalan tertatih. Tapi menarik juga Mas Uceng ketika Mas Uceng menyebutkan bahwa
reformasi yang di tubuh Polri ini seakan-akan belum ada, belum maksimal, bahkan belum ada ya. Mengingat mungkin dari Kapolri yang baru itu memiliki komitmen dengan slogan presisi Polri. Nah mungkin dari Mas Uceng juga melihat komitmen dari slogan presisi Polri ini, dan juga tadi disebutkan juga adanya intervensi dari tokoh-tokoh luar, contohnya tokoh politik, itu bagaimana Mas Uceng? Saya mengatakan tadi bahwa sebenarnya ada keinginan untuk melakukan reformasi dan ada langkah reformasi. Selalu hampir setiap naik Kapolri baru, saya kira mereka punya slogan dan punya warna yang mau dibawa, ya. Dan itu terjadi dari zaman dari 2000 dari sekian lama gitu, dari zaman sebelumnya Sutarman, lalu kemudian pindah ke Idam Aziz, sampai kemudian pindah ke Pak Listio. Keinginan itu selalu ada, tapi tadi keinginan internal ya itu biasanya tidak ketemu dengan keinginan elit politik yang dibahasakan oleh Jacqueline Baker itu. Jadi it takes two to tango kan, atau untuk bisa bertepuk tangan itu kan harus dua belah tangan yang bisa melakukannya. Nah saya kira kealpaan di situ yang membuat kenapa reformasi kepolisian itu berjalan tertatih ya. Nah yang kedua saya kira memang karena kepolisian sendiri, reformasi yang ditawarkan sampai saat ini itu belum pernah sungguh-sungguh, dalam artian taruhlah misalnya kalau perbaikan reformasi sungguh-sungguh itu kan ada banyak sekali faktor yang harus diperbaiki, misalnya strukturnya, misalnya kulturnya, misalnya substansi peraturannya, misalnya kemudian daya dukungnya, misalnya kemudian kepemimpinannya, misalnya relasinya dengan banyak sekali yang harus diperbaiki ya. Tapi pada titik ini saya lihat komitmen perbaikannya itu selalu tidak pas. Saya kasih contoh sederhana begini. Ketika orang bicara banyak merespon keburukan kepolisian ya, lalu kemudian mengatakan harus ada perbaikan di tubuh kepolisian, yang kita herankan ketika Pak Jokowi misalnya bicaranya soal gaya hidup semata gitu. Jadi kemudian seakan-akan bahwa persoalan di kepolisian itu soalan gaya hidup saja gitu. Sampai kemudian membahasakan bahwa hati-hati bisa menemukan kecemburuan sosial dan lain-lain sebagainya. Padahal saya kira pesan itu ya benar, tapi tidak menyeluruh untuk menyentuh reformasi kepolisian secara keseluruhan. Termasuk misalnya ketika kasus Kanjuruhan, kita lihat ya, kasus Kanjuruhan itu kita belum melihat resep reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian di penanganan soalan penanganan kerumunan massa, penanganan supporter dan lain sebagainya. Malah kemudian yang banyak dibicarakan adalah misalnya merobohkan Stadion Gajayana kan, dan kemudian Kanjuruhan kan, dan kemudian akan mengganti dengan yang baru. Nah saya kira perspektif ini itu bertemu dengan pragmatisme cara pandang untuk melakukan reformasi tubuh kepolisian. Oke, mungkin tadi juga menarik berkaitan indikator-indikator reformasi dalam kepolisian juga menyangkut sistem yang berada di dalam maksudnya. Tapi mungkin teman-teman juga melihat bahwa di dalam tubuh Polri kan juga terdapat hierarki ya, terdapat hierarki. Nah, di sini mungkin kenapa kemudian kultur hierarki pada tubuh Polri itu seakan-akan memiliki tendensi untuk selalu menguntungkan dan membela atasan. Mungkin juga bisa kita lihat contohnya ketika kasus Verdi Sambo misalnya, karena Verdi Sambo karena dia sebagai tingkatannya tinggi dapat kemudian menggunakan alat-alat di bawahnya, jabatan-jabatan di bawahnya untuk kemudian membela Verdi Sambo itu sendiri. Semakin tertutup, sentralistik dengan relasi yang sangat formalistik di sebuah kelembagaan negara, itu bisa melahirkan ekses negatif. Walaupun ya yang namanya relasi, struktur, yang lain-lain sebagainya juga punya nilai positif dan tanda kutip ya. Tapi lain sisi dia punya nilai negatif. Salah satunya itu adalah sangat mudah menimbulkan spirit of the corps itu, semangat untuk membela korpsnya atau semangat untuk membela
bosnya, atasannya, atau semangat untuk membela mentornya, atau semangat untuk membela patronnya, gitu. Orang yang kemudian banyak membesarkan dia atau kemudian berkaitan dengan apa yang selama ini dia lakukan. Nah, saya kira itu yang membuat kenapa tiba-tiba kasus Sambo itu menjadi meninggi. Ya. Kenapa kemudian bisa 97 orang terlibat, lalu kemudian 97 kan merekayasa proses itu terjadi dan lain-lain sebagainya. Nah, plus pada satu sisi saya kira itu pasti hasil dari konsep pengawasan yang tidak memadai. Saya kira begini, kalau kita bicara soal pengawasan kan, pengawasan tentu saja salah satu konsep paling besar itu adalah pengawasan atasan. Tentu saja ya, atasan kepada bawahan gitu. Tapi sebenarnya konsep-konsep pengawasan yang lebih bersifat bottom up itu kan juga seharusnya bisa dihidupkan untuk mengatakan bahwa seorang atasan juga itu bisa diawasi oleh bawahan ya, walaupun mungkin dalam spektrum yang berbeda. Misalnya termasuk dalam konsep-konsep whistleblowing system, lalu kemudian sistem-sistem yang kemudian bisa dipakai untuk membuat laporan. Nah, itu ada yang butuh. Kenapa kemudian itu sudah terjadi dan kenapa kemudian orang rame-rame membela Sambo dalam kasus itu. Nah, ada banyak faktor sih, faktor-faktor lainnya. Saya kira juga faktor lainnya itu adalah selain pengawasan yang gagal, ketertutupan di internal sendiri. Karena penegakan hukum kemudian merasa dipegang oleh mereka sendiri kan. Tadi istilah yang bayangkan bagaimana kalau polisi lah yang melakukan pembunuhan ya. Itu kan betapa sulit kemudian kalau polisi lah yang melakukan pelanggaran HAM gitu, pelanggaran hukum gitu. Itu yang membuat ribet pelaksanaannya karena kontrolnya tidak memadai, pengawasannya tidak memadai, lalu kemudian sistem di internal yang juga sangat kulturnya masih sangat patronistik gitu ya, atau sangat mencintai atasan dan termasuk forsanya gitu. Nah, saya kira itu faktor besar, walaupun tidak menutup ada banyak faktor-faktor lain ya. Itu ada beberapa faktor-faktor yang kemudian mendukung untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, mungkin kemudian juga bakal muncul pertanyaan lanjutan ya Mas. Dan tentunya berkaitan pertanyaan sebelumnya ini berarti dari Mas Uceng apakah melihat terdapat kesalahan sistem nih dalam proses rekrutmen polisi itu sendiri maupun dalam proses pendidikan polisi-polisi ini Mas? Saya kira problemnya hulu hilir. Problemnya pasti lahir dari hulu hilir dan itu sudah sekian lama juga. Termasuk yang saya bilang tadi ya di awal. Kalau problem reformasi itu pasti sekurang-kurangnya menyentuh mulai dari institusi, ya, lalu kemudian pembiayaan, lalu kemudian birokrasi, lalu kemudian independensi. Ada banyak sekali faktor yang harus kita bicarakan karena semuanya punya problem. Independensi itu pasti penting, ya, karena ini yang bisa melepas cengkeraman politisi atau elit politik terhadap kepolisian sendiri. Seberapa independen institusi itu. Belum lagi saya bilang kalau misalnya perbaikan institusi itu secara kultural, secara sistem, secara konsep dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira salah satu di antara sekian banyak perbaikan itu tentu saja adalah fungsi rekrutmen dan pembinaan. Nah, kita semua tahu ya, paling tidak rekrutmen pasti masih punya problem, ya, karena bukan hanya sekedar kasus ini, kita lihat di mana-mana tuh. Ada polisi yang bisa membunuh temannya dengan mudah, bisa nembak orang lain gitu, yang kemudian terlibat dalam narkoba, terlibat dalam perampokan, ya kan? Nah, saya kira itu menunjukkan bahwa bisa jadi ada masalah dalam sistem rekrutmen yang masih punya problem terhadap psikologisnya, punya problem terhadap faktor-faktor tertentu. Begitu juga pembinaan barangkali ya, pembinaan karir, lalu kemudian. Nah, kenapa misalnya salah satu faktor yang membuat polisi banyak hijrah ke konsep-konsep sipil, menjadi dirjen, menjadi sekjen di mana-mana, itu karena kelebihan jenderal kan, kelebihan pimpinan tinggi di tubuh kepolisian. Akhirnya mereka kemudian hijrah dan itu membuat TNI juga mulai minta kan, dan Luhut bilang ya kita akan upayakan kemudian TNI juga akan masuk kembali ke ranah sipil. Nah, saya kira
itu buah dari konsep pembinaan yang tidak tertata, ya, termasuk pembinaan karir maksud saya, termasuk promosi, demosi dan lain-lain sebagainya. Karena kemudian tidak mempertimbangkan sistem, tidak mempertimbangkan faktor, begitu banyak faktor yang seharusnya ada, dan itu yang mengakibatkan kenapa kemudian kayak ada surplus dan akhirnya dilempar dan dikaryakan ke berbagai lembaga. Dan itu cukup mengkhawatirkan seperti yang Jack Becker bilang kan, dan kemudian alih fungsi, iya, alih-alih menekan di fungsi TNI, tapi kemudian yang naik adalah di fungsi Polri. Oke, nah tadi kita udah bicara soal reformasi, soal sistem ya Mas. Mungkin kalau dari Mas Uceng sendiri melihat sistem fungsi dan kedudukan Polri ini yang semestinya itu seperti apa Mas? Kalau melihat kondisi sekarang ya? Saya kira tidak ada yang ideal ya, tidak ada yang ideal dalam artian ada polisi yang lebih independen, ada polisi yang lebih kuat, ada juga polisi yang lebih community policing ya, seperti kayak di Jepang, Koban dan lain sebagainya. Ada banyak jenis-jenis polisi, ada yang community policing banget, dia tidak menjadi struktur sekaku kepolisian, dia menjadi polisi community gitu ya. Ada konsep polisi yang juga yang lebih sederhana. Ada yang berada di bawah Kementerian Ministry of Justice. Ada yang variannya banyak. Nah, tapi saya kira dari konsep varian yang tersedia itu saya balik ke tesis saya di awal bahwa apapun kehendak reformasi itu, ya, dia harus bertemu antara kehendak reformasi di internal kepolisian dengan kemauan negara untuk membiarkan kepolisian mengalami reformasi secara baik gitu. Yang saya selalu khawatirkan adalah ketika elit politik ini memegang, disuruh untuk melakukan reformasi, tapi pada saat yang lama dia masih memegang kebiasaan yang lama, bisnis yang lama, lalu kemudian berbagai cara yang kemudian dia bisa mengintervensi kepolisian. Kalau itu terjadi, maka saya kira apapun pilihannya yang tersedia, mau dibuat menjadi lebih sederhana, mau dibawa kementerian, mau dibawa langsung dibawa presiden, pilihan-pilihan itu belum tentu menarik dan menjadi jawaban gitu. Karena komitmen dasarnya, ya, yaitu bertemunya antara keinginan dua pihak, antara internal kepolisian dan negara untuk melakukan perbaikan, itu belum nemu. Resep bisa dicari, ya. Saya kira tidak ada resep tunggal dalam perbaikan seperti ini, tapi ketika esensi dasarnya atau keinginan dasarnya belum ada, ya itu yang berat. Berarti apakah boleh dikatakan Polri ini membutuhkan reformasi yang kedua maksudnya? Reformasi yang kedua itu maksudnya apa? Maksudnya pasca reformasi, pasca tahun 2000 itu, pasca beralihnya ke sipil. Saya kira selalu kalau mengatakan reformasi ya, selalu dibahasakan dengan momentum. Ada satu syarat besar untuk melakukan perubahan dengan baik itu biasanya momentum. Dan momentum itu butuh banyak faktor, faktornya tidak tunggal. Ada waktunya yang pas, ada kejadian luar biasa yang menjadi momentum, lalu kemudian ada ketokohan yang kemudian bisa mengawal proses itu atau mendorong. Nah, saya kira kalau momentum kita tidak habis-kehabisan momentum ya. Udah berbagai kasus, berbagai kejadian berulang-ulang ya, selalu dibahasakan dengan cara yang lama gitu. Cicak Buaya juga dulu bilang ini momentum perbaikan kepolisian, ini juga momentum perbaikan kepolisian, selalu tuh. Jadi kita, saya kira kalau mau soal momentum, kita tidak pernah kekurangan. Problemnya adalah sejauh mana kita serius untuk mengkonversi momentum itu menjadi reformasi. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Mungkin terakhir nih ada closing statement dari Mas Uceng. Mungkin harapan juga buat kepolisian ke depannya bagaimana Mas? Saya kira kepolisian tetap menjadi lembaga yang penting ya. Tidak bisa tidak gitu. Dia menjadi subsistem dalam bergeraknya negara gitu, bergeraknya roda pemerintahan, bergeraknya penegakan hukum. Ada banyak teori-teori cukup panjang tuh kalau mau dijelaskan bagaimana polisi berperan di sana, termasuk
cari ruang, termasuk banyak soal bagaimana konsep dia berperan dalam negara maupun penegakan hukum. Tapi problem yang paling besar dihadapi itu adalah keseriusan. Karena terus terang ya, saya tidak pernah punya problem. Saya rasa Indonesia tidak pernah punya problem dengan ability. Ada banyak pemikir, ada banyak orang yang bisa memikirkan konsep, membangun yang baru, itu banyak sekali. Kita nggak punya problem soal ability. Yang punya problem kita itu soal willingness, kemauan kita. Kalau kemampuan saya kira tidak. Tapi kalau kemauan kita ini yang selalu berat. Nah, menggerakkan roda kemauan ini kan tidak sesederhana soal ability ya. Kalau ability kan ya tinggal ditambah kapasitas ya, disekolahkan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau willingness saya kira butuh banyak faktor, butuh banyak effort, tenaga untuk mendorongnya supaya bisa menjadi perubahan yang lebih baik. Oke, luar biasa banget ya teman-teman dialog kita dengan Mas Uceng sore hari ini. Dan tentu kita semua berharap bahwa kepolisian ini kedepannya semakin baik lagi. Dan tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Uceng bahwa butuh kemauan yang kuat dan juga komitmen ya Mas Uceng tentunya untuk kepolisian ini sendiri. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Uceng, Mas Zainal Arifin Mokhtar yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di Suara Pijaraya berikutnya. Saya Syahendra Restu pamit undur diri dan jangan lupa saksikan terus Suara Pijaraya selanjutnya.